Bab 2725, Bertindak Gegabah. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, sebelum Steloma bisa mengatakan apapun, para pemimpin sekte lain di belakangnya segera mulai berteriak. Dasar bocah nakal, Tuan Ma bersikap sopan padamu, lalu kamu benar-benar berpikir kamu itu hebat. Kamu bahkan berani mengambil barang-barang Tuan Ma. Apa kamu sudah bosan hidup? Dasar bocah nakal, kalau berani tidak menghormati ketua sekte Ma lagi, aku akan membunuhmu. Orang lain mungkin takut padamu, tapi kami tidak. Tuan Ma, menurutku, sebaiknya kamu potong saja kepala anak ini. Kamu terlalu hargai dia dan membuatnya semakin sombong. Mendengarkan keributan sekelompok pemimpin sekte, Steloma tidak banyak bicara, tetapi memiliki ekspresi puas di wajahnya, jelas setuju dengan apa yang dikatakan para pemimpin sekte tersebut. Melihat ini, Stanley Wulen, Hydras He dan yang lainnya mengeluarkan senjata spiritual mereka dan melangkah maju. Para pemimpin klan kota Busan sangat arogan, tetapi mereka tidak mau mundur. Mereka menunjuk para pemimpin klan kota Busan dan mulai berteriak. Tuan yang mengatakan bahwa kami tidak memiliki apa yang kamu inginkan di sini. Cepat pergi dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akui bahwa sekte-sekte di kota Busan sangat kuat, tetapi kami tidak takut pada kalian. Di mata kami, kalian seperti semut. Cepatlah kembali ke kota Busan kamu. Orang tua, jika kamu berani tidak menghormati Tuan yang lagi, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Tiba-tiba, kekuatan kedua kota besar saling berhadapan. Dan semua ini hanya untuk mendapatkan harta karun. Steloma melirik Stanley Wulen dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Tatapannya penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak memberikan muka pada Stanley Wulen dan yang lainnya, dan langsung mengejek, Stanley Wulen dan Hydras He, kalian benar-benar mundur seiring bertambahnya usia. Yang lain tidak apa-apa, mereka hanya semut kecil yang tunduk pada anak muda, aku bisa mengerti. Tapi kalian berdua adalah tuan kota dari salah satu dari 4 kota besar di alam atas bela diri kuno. Dan sekarang kalian telah jatuh ke titik ini. Kalian benar-benar mengakui seorang anak muda sebagai majikan kalian. Kami di alam tengah bela diri kuno telah dipermalukan oleh kalian berdua. Jika orang-orang di alam atas bela diri kuno dan dunia baru tahu tentang ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Hydras He langsung marah. Hei, kamu hanya seekor semut, bagaimana kamu bisa memahami pendekatan kami? Bagaimana kamu bisa tahu kekuatan tuanku? Tuanku bagaikan dewa di alam seni bela diri kuno ini. Dia lebih tinggi dari yang lain. Kamu, Steloma, hanya bisa menatapnya. Stanley Wulen menimpali, Tuan yang tidak memintamu untuk berlutut, yang mana sudah merupakan budi besar untukmu. Tidak apa-apa jika kamu hanya mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi kamu benar-benar merekrut antek-antek ini untuk menggonggong di sini. Aku akan memberimu waktu 1 menit untuk memikirkannya. Aku menyarankanmu untuk segera kembali. Jika tidak, nasib sekte api akan menjadi nasibmu. Kalian semua pemimpin sekte memang sangat kuat, tetapi apakah kalian masing-masing lebih kuat daripada Hugi Wang dari sekte api? Kekuatan Hugi Wang sudah menjadi salah satu yang teratas di dunia seni bela diri kuno. Meskipun ada beberapa master sekte di depannya yang lebih kuat dari Hugi Wang, mereka hanya sedikit lebih kuat. Kebanyakan yang lain lebih lemah dari Hugi Wang. Karena sekte api telah hancur, mereka tentu tidak berani gegabah melawan Jerry Yang. Bahkan Steloma pun sama. Meskipun dia benar-benar ingin menyingkirkan Jerry Yang, dia tahu dalam hatinya bahwa pasti tidak akan mudah untuk menyingkirkan Jerry Yang. Lagi pula, dia tidak berhasil mengalahkan sekte api, tetapi Jerry Yang berhasil. Menghadapi pria kuat yang aneh dan menakutkan seperti Jerry Yang, tidak ada seorang pun yang hadir berani bertindak gegabah. Bab 2726, Serahkan Harta Karunnya. Semua orang berpikir dalam-dalam dan ragu-ragu pada saat ini. Beberapa orang memang takut dengan kata-kata Stanley Wulen dan khawatir jika mereka mengambil tindakan, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti sekte api. Lagi pula, mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan harta karun yang disebutkan Steloma,
dan mereka tidak mau mengambil risiko terhadap kelangsungan hidup seluruh sekte. Adapun sebagian orang, di satu sisi, mereka ingin mendapatkan harta karun di tangan Jerry Yang, dan di sisi lain, mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk menguji kekuatan Jerry Yang. Bagaimanapun, nama Jerry Yang akhir-akhir ini sangat terkenal di alam tengah bela diri kuno. Menurut rumor di alam tengah seni bela diri kuno, Jerry Yang sama mengerikannya dengan dewa kematian, atau seolah-olah dia adalah dewa dari surga, dan digambarkan sangat misterius. Tetapi beberapa orang, yang tidak menyaksikan sendiri metode Jerry Yang, tentu saja memiliki keraguan besar terhadap kredibilitas rumor tersebut. Terutama sekarang setelah melihat Jerry Yang dengan mata sendiri, mereka tidak bisa melihat sedikit pun jejak keterampilan bela diri di Jerry Yang. Dia seperti manusia biasa di dunia baru. Sebab, banyak orang yang semakin skeptis terhadap keaslian rumor tersebut. Beberapa orang menduga bahwa Jerry Yang mungkin adalah orang yang sengaja didorong oleh Stanley Wulen dan kelompoknya untuk mengintimidasi sekte lain, dan mereka dengan sengaja menyebarkan rumor tentang dia yang sangat kuat. Ada pula yang meyakini kalau sekte-sekte dan orang-orang kuat yang dikabarkan telah disingkirkan oleh Jerry Yang itu kemungkinan besar telah bekerja sama secara diam-diam oleh Stanley Wulen, Hydras He dan yang lainnya, dan akhirnya dengan sengaja menimpakan kesalahan kepada Jerry Yang. Oleh karena itu, jika seseorang dapat menyingkirkan Jerry Yang saat ini, namanya di alam tengah seni bela diri kuno pasti akan menjadi lebih terkenal di masa depan. Di mana-mana, selalu ada orang yang ingin terkenal. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di depan Jerry Yang. Setelah hening sejenak, seseorang segera melangkah maju dan menunjuk ke arah Stanley Wulen dan berkata, "Anjing tua Wu, kamu tidak ada hubungannya di sini. Sebaiknya kamu keluar dari sini, atau aku akan memberimu pelajaran juga." Kemudian, orang lain berkata, "Kudengar orang bermarga yang ini sangat kuat, tetapi aku tidak tahu apakah seseorang telah menjadikannya mitos atau apakah dia benar-benar mampu. Aku akan bertanding dengannya hari ini. Tuan Wu, lebih baik kamu urus urusanmu sendiri, atau aku akan menghancurkan rumah tuan kotamu pada akhirnya." Dua orang yang menonjol adalah pria parubaya yang sedikit lebih muda dari Stanley Wulen. Mereka sangat arogan dan sama sekali tidak menganggap serius Jerry Yang dan Stanley Wulen. Keduanya ingin menjadi terkenal dengan membunuh Jerry Yang. Dalam pikiran mereka, mereka berpikir akan lebih baik jika mereka bisa menyingkirkan Jerry Yang. Jika kekuatan Jerry Yang benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan rumor, mereka tidak akan mampu menyingkirkannya, tetapi mereka memiliki banyak orang di belakang mereka. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Jerry Yang, dia tidak akan pernah bisa menandingi begitu banyak pemimpin sekte kota Busan yang bergabung. Lagi pula, jika begitu banyak pemimpin sekte yang kuat bergabung, mereka bahkan dapat menghancurkan alam tengah seni bela diri kuno ini, dan Jerry Yang hanyalah satu orang. Adapun Stanley Wulen dan orang-orangnya, para pemimpin kota Busan tidak pernah menganggap mereka serius. Stanley Wulen dan yang lainnya jelas-jelas melihat maksud kedua lelaki sombong itu, dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Stanley Wulen dan Hydras He sekarang memiliki basis kultivasi di puncak tingkat ke-6 alam surgawa. Jerry Yang dapat melihat bahwa pada saat ini, basis kultivasi kedua pria arogan di kota Busan ini berada pada level yang sama dengan Stanley Wulen dan anak buahnya, tetapi dalam hal kekuatan, mereka pasti lebih kuat dari Stanley Wulen dan anak buahnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Stanley Wulen dan yang lainnya akan menjadi pihak yang menderita. Pada saat ini, kedua pria sombong itu menatap Jerry Yang. "Hei, apa maksudmu bersembunyi seperti kura-kura? Apakah kamu takut? Kamu berbeda dari rumor. Dasar bocah kecil, kalau kamu takut, segera serahkan hartamu dan berlututiah di hadapan kami untuk meminta maaf." Bab 2727, sombong sekali. Tepat ketika Stanley Wulen dan teman-temannya hendak saling mengumpat, Jerry Yang melangkah maju dan menatap kedua orang sombong di depannya dengan tatapan dingin. Jerry Yang berkata dengan tenang, "Kalian berdua, apakah kalian juga ingin mati?" Suara Jerry Yang tidak keras, tetapi penuh momentum dan mencapai telinga semua orang yang hadir. Semua orang di kota Busan menggigil tak terkendali. Bahkan Steloma yang sangat kuat pun sama,
yang membuat Steloma merasa sangat terkejut. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat seseorang yang dapat memberinya perasaan ini. Jelas, Jerry yang di depannya adalah orang pertama yang membuatnya merasa takut. Yang terpenting adalah bahwa ketakutan ini datang dari dalam hati dan dari tulang-tulangnya. Melihat adanya banyak ketegangan antara Jerry Yang dan dua orang lainnya, Steloma tidak mencoba untuk menghalangi mereka. Dia, seperti pemimpin klan lainnya di kota Busan yang hadir, ingin menyaksikan keseruan itu dan melihat apakah Jerry Yang benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Lagi pula, kata-kata tenang Jerry Yang pada saat ini telah mendatangkan rasa takut yang teramat sangat mengejutkan bagi mereka. Semua orang di rumah Tuan Kota Bahur tahu betul bahwa meskipun Jerry Yang tampak sangat tenang saat ini, dia sebenarnya berada di ambang amarah. Dua pria sombong di depan Jerry Yang, setelah suara Jerry Yang mencapai telinga mereka berbeda dari yang lain, tidak sesederhana gemetar. Keduanya membeku dan saat itu mereka bahkan tidak berani bergerak. Bulu mereka berdiri tegak dan mereka dipenuhi keringat dingin, seolah-olah mereka telah berhadapan dengan dewa pembunuh yang sangat mengerikan dan belum pernah ada sebelumnya. Setelah mereka sadar, kaki mereka gemetar dan lemah lalu mereka hampir terjatuh ke tanah. Tetapi karena banyak orang kuat yang sedang melihat mereka akhirnya memindahkan energi spiritual dalam tubuh mereka ke kaki mereka, lalu berpura-pura tenang dan hampir tidak bisa berdiri di sana. Setelah itu, keduanya kembali menarik napas dalam-dalam, lalu berangsur-angsur kembali normal. Mereka diam-diam berpikir bahwa hal ini pasti disebabkan oleh kegugupan mereka yang berlebihan. Lagi pula, mereka masih tidak mau mengakui bahwa pemuda Jerry Yang di depan merekalah yang membuat mereka takut. Bagaimanapun, mereka dilahirkan dalam sekte besar dan tumbuh dengan kemewahan. Keluarga itu menggunakan semua sumber daya budidaya terbaik untuk meningkatkan budidaya mereka. Akhirnya, di usia inilah aku memperoleh kekuatan yang aku miliki saat ini. Jerry Yang di depan mereka tampak seusia dengan anak-anak mereka. Anak-anak mereka kini hanya memiliki kekuatan tingkat kelima alam surgawa, sama seperti saat mereka masih muda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Jerry Yang masih sangat muda tetapi memiliki kekuatan yang lebih mengerikan daripada mereka. Pada saat yang sama, untuk menunjukkan status dan kekuatan mereka memutuskan untuk bersaing dengan Jerry Yang. Hei, kamu sombong sekali. Ini seperti yang dikatakan rumor. Aku harap kamu bisa bersikap sombong sepertiku saat bertanding denganku nanti. Jangan mengecewakanku. Dasar bocah nakal, keluarkan saja semua kemampuanmu, atau kalau aku memukulmu terlalu keras dan akan membunuhmu dengan satu pukulan. Kedua pemimpin sekte yang arogan itu kini siap mengambil tindakan. Sebelum bertindak, mereka terus meneriaki Jerry Yang, seakan-akan mereka lebih berkuasa daripada Jerry Yang. Jerry Yang terlalu malas untuk berkata lebih banyak, dan hanya berkata, semut biasa tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Kalian beruntung hari ini, jadi maju saja kalian berdua. Mendengar perkataan Jerry Yang, semua prajurit dari kota Busan yang hadir berseru dalam hati mereka, anak ini benar-benar terlalu sombong. Bab 2728, Terdorong Mundur. Bagaimanapun juga, kedua pimpinan sekte ini adalah pendekar sakti yang telah mencapai puncak alam surgawa tingkat ke-6. Bahkan satu saja di antaranya sudah cukup untuk mengejutkan banyak prajurit kuat di alam tengah seni bela diri kuno. Jika mereka berdua bergabung, para prajurit biasa bahkan tidak akan punya waktu untuk bersembunyi saat melihatnya. Bagaimana mereka masih bisa berteriak agar mereka berdua menyerang bersama? Ini sama saja dengan terburu-buru untuk mati. Tetapi, pada saat ini, Jerry Yang benar-benar berbicara kepada mereka berdua dengan begitu tegas. Menurut mereka, Jerry Yang masih muda dan pemarah, jadi pasti akan mati dengan menyedihkan. Meskipun mereka tahu kekuatan Jerry Yang, mereka tidak percaya bahwa Jerry Yang sanggup menghadapi kedua orang ini di saat yang bersamaan. Kedua pemimpin sekte yang arogan itu tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Jerry Yang saat ini. Mereka tidak pernah menyangka Jerry Yang akan mengajukan permintaan seperti itu. Awalnya, mereka bertarung sendirian,
dan mereka juga khawatir jika kekuatan Jerry yang benar-benar lebih kuat dari mereka, akan terlalu memalukan bagi mereka untuk dipukuli dan harus mencari bantuan dari orang lain. Mereka juga ingin bergabung untuk menghadapi Jerry Yang, tetapi mereka juga merasa akan memalukan jika bertarung 2 lawan 1. Tetapi sekarang Jerry yang memintanya, mereka diam-diam senang dalam hati mereka. Tetapi, dengan begitu banyak orang yang menonton, mereka enggan untuk langsung setuju, dan malah dengan sengaja berkata, "Hahaha. Nak, apa kamu begitu ingin mati? Aku sendiri dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Jika kami berdua bekerja sama, kamu bahkan tidak akan dapat menjaga tubuhmu tetap utuh." Orang yang satunya juga mencibir dan berkata, "Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang sombong sepertimu di dunia persilatan kuno. Aku akan menghajarmu sampai mati dengan 1 pukulan." Stanley Wulen dan kawan-kawan mengepalkan tangan karena marah, lalu melangkah maju berdiri di samping Jerry Yang, jelas-jelas ingin bekerja sama dengan Jerry Yang untuk menghadapi orang-orang sombong ini. Tetapi, Jerry Yang melambaikan tangannya untuk menghentikan Stanley Wulen dan yang lainnya berpartisipasi. Jerry Yang masih memiliki kepercayaan diri dalam berhadapan dengan 2 pria sombong itu. Lagi pula, saat ini, hanya kedua orang ini yang ingin menantangnya. Jika Stanley Wulen dan yang lainnya bergabung, Kota Busan pasti akan mencari alasan dan semua pemimpin sekte akan memulai perang pada saat yang sama. Jika demikian halnya, rumah Tuan Kota Bahur niscaya akan mengalami akhir yang tragis. Pada saat itu, bukan hanya harta karun sekte api yang akan dicuri, bahkan rumah Tuan Kota pun mungkin akan diambil oleh orang-orang ini. Jerry yang juga memutuskan bahwa dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengajari orang-orang Kota Busan beberapa trik ampuh dan benar-benar mengejutkan dan mengintimidasi mereka. Jika tidak, membiarkan orang-orang ini melihat betapa lemahnya mereka pasti akan menimbulkan banyak masalah. Sekalipun mereka tidak segera mengambil tindakan terhadap rumah Tuan Kota di Kota Bahur, mereka pasti akan datang menimbulkan masalah beberapa hari sekali di masa mendatang. Jerry yang berkata dengan dingin lagi, "Jangan bicara omong kosong lagi, cepatlah lakukan, kalian berdua bersama-sama." Keduanya langsung marah, dan pada saat yang sama meledak dengan kekuatan spiritual yang mengerikan dan bergegas menuju Jerry Yang, berteriak tanpa malu-malu, "Ini adalah permintaanmu sendiri, jadi kami tidak punya pilihan selain memuaskanmu." Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah muncul di depan Jerry Yang. Tetapi, Jerry yang masih berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Hal ini membuat banyak orang di Kota Busan berpikir bahwa Jerry yang ditakuti oleh 2 pemimpin sekte yang kuat itu dan tidak berani bergerak. Bahkan kedua pemimpin sekte yang arogan itu sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Jerry yang akan berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerang. "Minggir!" Ketika kedua orang itu muncul di depannya, Jerry yang langsung berteriak pelan. Seketika itu juga dia mengangkat kedua tangannya dan menepukkannya ke depan dengan keras. Bang! 3 kekuatan spiritual yang mengerikan bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Tubuh Jerry yang terguncang dan mundur ke belakang. Bersambung.